Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, X Tapol Mulyono, Palti Huta Barat di YouTube Gerpol TV. Ini channel YouTube terbaru. Nah, saya akan mencoba untuk rutin membuat konten. Terkhusus kita akan membahas isu-isu apa yang saat ini sedang ramai di media sosial. Ya, kita akan coba meng-highlight isu politik terkini yang ramai di media sosial. Yang pertama, mungkin teman-teman juga yang aktif di media sosial, yang punya akun media sosial juga pasti tahu. Beberapa hari ini ada kehebohan soal 4 orang bermain domino, atau mungkin ada juga yang sebut namanya gaplek gitu ya. Beberapa hari yang lalu media sosial digemparkan munculnya foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan tersangka pembalakan liar Aziz Welang. Nah, katanya si Aziz ini sekarang sudah bukan tersangka lagi. Tapi dalam pemberitaan yang ramai di media sosial, Aziz Welang itu statusnya masih menjadi tersangka. Namun itu sudah diklarifikasi bahwa Aziz Welang ternyata sudah bebas dari status sebagai tersangka. Nah, menariknya setelah foto tersebut heboh, yang pertama kali memunculkan adalah media Tempo. Kemudian muncul tersebar di mana-mana, diposting di seluruh media sosial. Kemudian Menteri Kehutanan yang juga adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklarifikasi, membuat surat klarifikasi, kira-kira ada 5 atau 6 poin yang disampaikannya. Nah, yang paling menjadi sorotan publik adalah Raja Juli menyatakan bahwa dia tidak mengenal Aziz Welang. Namun kalau kita melihat foto-fotonya, kok sepertinya sudah mengenal dan bahkan sangat menikmati permainan yang sedang diadakan, yang sedang mereka langsungkan di dalam meja tersebut, yaitu permainan domino. Nah, orang menjadi pertanyaan, ya, apakah seorang menteri, ya, apalagi ini 2 menteri loh ini, ya, 2 menteri yang ikut, ya, Karding juga salah satu ikut di dalam permainan tersebut bersama Aziz Welang, tidak mengenal siapa saja yang bermain. Ini kan jadi problem, jadi permasalahan. Ya. Gak mungkin lah protokoler kementerian tidak mengecek siapa saja yang hadir. Pengalaman, kalau ada acara-acara seperti itu, ya pasti protokoler pasti akan bertanya siapa aja yang hadir gitu ya, siapa aja yang akan ikut bermain. Ya. Nah, namun kalaupun ternyata protokoler kementerian tidak ikut, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah pertemuan itu tidak masuk dalam agenda menteri, agenda kementerian, atau dalam tanda kutip kita bilang itu sebenarnya adalah pertemuan rahasia yang akhirnya bocor ke publik. Kenapa dikatakan bocor? Karena menurut timelinenya itu kejadiannya tanggal 1 September, tapi bocornya ke publik itu berhari-hari kemudian. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya itu bukanlah agenda kementerian, tapi sepertinya itu adalah agenda lain, ya, yang dilakukan, namun akhirnya bocor. Nah, karena bocor inilah muncullah klarifikasi dari Menteri Kehutanan yang menyatakan tidak kenal. Ya, tentu saja publik tidak sebegitu mudahnya percaya, apalagi ini kan fotonya muncul beberapa hari kemudian, ya, dan tidak ada orang yang sebenarnya tahu ada pertemuan atau permainan domino tersebut. Karena itu wajar kalau orang menduga-duga, curiga dalam pertemuan itu ada pembicaraan-pembicaraan khusus atau ada deal-dealan tertentu. Atau kalau statusnya Aziz Welang sudah tidak lagi tersangka, mungkin saja ada pembicaraan selanjutnya terkait pembalakan liar tersebut. Terlepas dari itu, apapun yang menjadi penjelasan dan klarifikasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli, tindakannya itu telah mencoreng
Kabinet Prabowo. Bayangkan, kalau range waktunya terjadi adalah tanggal 1 September, itu sebenarnya bangsa kita ini sedang melakukan konsolidasi untuk meredakan situasi yang kemarin-kemarin kita sedang kondisinya sedang tidak kondusif karena demo, karena adanya kerusuhan, adanya penjarahan. Namun ternyata di lain waktu, di lain kesempatan Raja Juli malah bermain domino dengan Aziz Welang. Ini tentu saja mencoreng Kabinet Prabowo. Kalau kita tidak mau bilang, sebenarnya tindakan Raja Juli ini mencoreng muka Prabowo. Pertanyaannya, apakah Raja Juli tidak punya sensitivitas sebagai seorang pejabat? Dan ingat, ini bukan hanya soal etika, tapi soal empati pejabat negara atas situasi bangsa yang sedang berduka karena 10 orang nyawanya hilang karena aksi demo beberapa hari kemarin. Namun, bukannya situasi ini makin mereda, bukannya klarifikasi Raja Juli dan sebagai permintaan maaf seharusnya itu meredakan situasi dan kondisi. Senin 8 September 2025, anehnya ada trending topik ya di X, di platform X yang dulu kita kenal Twitter, dengan kata kunci ya, dengan keyword Aziz Welang bukan tersangka, dipadukan dengan hashtag tempo dipakai orang. Menarik ya, karena situasinya sepertinya lebih baik menurut saya cukup minta maaf, klarifikasi, walaupun mungkin sentilan-sentilan atau sindiran atau nyinyiran orang-orang menyerang Raja Juli, juga menyerang PSI karena posisi dia sebagai sekjen. Tapi ketika muncul sebuah trending topik pembelaan bahwa Aziz Welang bukan tersangka dengan hashtag tempo dipakai orang, ini jelas akhirnya kembali lagi publik mencurigai ini permainan orang-orang PSI. Menurut saya, ya, orang tidak peduli apakah Aziz Welang itu masih tersangka atau sudah tidak tersangka. Karena tetap saja kelakuan Raja Juli tidak dibenarkan. Karena pasti akan ada konflik kepentingan, pasti ada permainan-permainan yang mungkin saja kita tidak tahu. Bukan hanya sekedar permainan domino, tetapi juga ada permainan-permainan lain yang kita tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu, kalau seandainya status Aziz Welang itu benar-benar bukan lagi jadi tersangka, apakah tindakan Raja Juli akhirnya menjadi tindakan yang benar? Ya tentu saja tidak. Sekali lagi, karena Aziz Welang pernah menjadi tersangka pembalakan liar, dan dalam prosesnya sekarang kita juga tidak tahu apakah pembalakan liar yang dilakukan itu kembali ke negara atau masih dalam penguasaan Aziz Welang. Dan kita malah semakin curiga mengapa status ini menjadi satu hal yang penting untuk menjadi pembenaran terhadap tindakan Raja Juli Antoni. Saya pikir cukup sampai di sini dulu isu politik yang ramai di media sosial yang berhasil saya rekam. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan isu-isu politik lain di media sosial. Sampai jumpa.